Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya di channel Doa Mustajab Wali. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diluaskan rezekinya, dan dimampukan oleh Allah bisa berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji dan umrah tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang satu doa yang pernah dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW menjelang masuk awal bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala qala," bahwasanya Nabi bila melihat hilal awal Ramadan, beliau membaca doa, "Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam, rabbi wa rabbukallah." Ya Allah, jadikanlah awal Ramadan itu untuk kami dengan penuh ketentraman, keimanan, keselamatan, dan kepasrahan. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Inilah doa yang pernah dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW menjelang memasuki awal bulan Ramadan. Doa ini dibaca di awal memasuki bulan Ramadan, tepatnya di waktu maghrib atau isya setelah ada ketetapan pemerintah bahwa hilal sudah terlihat dan besok adalah awal Ramadan dan hari pertama puasa. Itulah waktu untuk membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah dijelaskan di atas tadi. Dalam doa ini, kita memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan lahir dan batin, bisa menjalankan ibadah puasa dari awal sampai akhir, diberikan kekuatan untuk bisa menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Allah terima seluruh ibadah kita dari awal sampai akhir, dan puncaknya Allah jadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, fa inna siyama min akbari asbabi taqwa. Puasa itu termasuk ibadah yang menjadi sebab terbesar lahirnya takwa. Kenapa? Li'anna fihi imtithalu amrillahi wajtinabu nahyihi. Karena di dalam puasa itu ada menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ketika kita berpuasa, maka kita meninggalkan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita, dari makan, minum, dan lain-lain. Bahkan kita pun menjaga mulut kita dari perbuatan dosa. Begitupun kita menjaga mata kita, telinga kita, dan seluruh anggota badan kita jaga untuk tidak melakukan dosa. Bila kita mampu melaksanakan ini semua, maka derajat kita menjadi naik, menjadi orang yang bertakwa. Tahukah teman-teman bahwa ternyata takwa itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, yang mana keistimewaannya bisa kita rasakan dalam kehidupan ini. Di antara keutamaan orang yang bertakwa adalah firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2-3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Artinya, siapapun yang punya masalah, baik urusan dunia, seperti contohnya urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan keuangan, dan lain-lain, maka kuncinya adalah takwa. Yaitu, dia harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintahnya, mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka Allah pasti akan memberikan solusi dari setiap masalah yang sedang dihadapinya. Allah pasti memberikan jalan keluar yang terbaik untuk hidupnya. Lalu dilanjutkan ayatnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Allah punya ribuan bahkan jutaan jalan rezeki yang bisa didatangkan kepada kita dari arah yang tidak pernah kita duga. Untuk bisa mendapatkan ini semua, maka kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat berikutnya, Allah melanjutkan tentang keutamaan orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bila ia memiliki urusan yang dianggap berat, bila ia memiliki urusan yang dianggap susah, maka bagi orang yang bertakwa, Allah akan mudahkan urusan itu semudah-mudahnya, seringan-ringannya. Bagi orang yang bertakwa, orang yang tunduk patuh kepada Allah, selalu mentaatinya, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Selanjutnya, Allah sampaikan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُؤْذِمْ لَهُ أَجْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya. Artinya, siapapun kita pasti punya dosa dan punya kesalahan. Maka bagi orang yang bertakwa, dosa dan kesalahannya diampunkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah. Sedangkan pahala dan ganjarannya justru dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak tertarik dengan kabar gembira yang Allah sampaikan dalam ayat ini? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah saatnya kita sambut Ramadan tahun ini dengan senang, sukacita, dan bahagia. Dekatkan diri kita kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah, tingkatkan ketaatan kepada Allah, persembahkan ibadah terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada hari tanpa beramal, tiada hari tanpa beristighfar. Kalau kita sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjamu Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, semaksimal yang bisa kita lakukan, maka rasakan keajaiban Ramadan tahun ini yang akan terjadi kepada teman-teman sekalian. Sekian video dari saya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.